Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الصلاة والقرآن. اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pertama, oleh karena itu izinkan saya untuk mengingatkan, mari kita memperbaharui, menguatkan atau mungkin memulai niat iktikaf di Masjid Al-Kiswah ini. Walaupun beberapa saat kita akan melakukannya, kami terikat dengan masih harus mengikuti jam kerja. Bagi yang ketika kita niat iktikaf langsung masuk masjid, dia beberapa detik saja keluar lagi, itu sudah termasuk kategori iktikaf. Jadi iktikaf paling sebentar itu lahdotan. Tapi bagaimana bisa kita akan setega itu berniat ibadah hanya beberapa detik saja, hingga untuk sholat subuh yang 2 rakaat saja untuk mencapai beberapa target walaupun tidak sampai mendalam. Bagi siapapun yang wudunya sudah tidak mampu bertahan di tempat yang sama, silakan berwudu kembali, karena memperbaharui wudu itu bagian dari anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu karena terhalang oleh kegiatan, dan ketika tersendat oleh sesuatu yang tidak nikmatan bermujasmedi kepada Allah, tapi anggota keluarga kita dibiarkan. Nah, ini contoh dari Rasul ketika kita niat iktikaf, mau kemarin mulai awal maghrib, itu mulai startnya, atau sejak tengah malam, atau sejak menjelang sahur, dan seterusnya, hingga di antara kita yang boleh jadi malam tadi lupa masuk masjid di acara pada iktikaf. Ini hari-hari iktikaf. Bagaimana tata cara iktikaf? Masuk masjid, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepadanya, karena Rasul melakukan hal yang demikian. Kalau kita sudah melakukan, tiba-tiba yang bersangkutan masih kerek-kerek mendengkur, itu sudah bukan urusan kita lagi. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kita bangunkan teman-teman dengan bahasa kiasannya itu menggulung tempat tidurnya, tikarnya itu digulung. Nah, itu sebagai sebuah pertanda bahwa Rasul tidak banyak berada di tempat yang biasa dipakai untuk beristirahat. Jangan dibalik oleh kita, niat iktikaf tapi ke masjid ngadon sareh. Bukan tidak boleh tidur, silakan saja tidur, daripada kita membaca Al-Quran, berdoa, belepotan kayak waktu tidak bergaul dengan pasangannya, dikencangkan ikat pinggangnya. Karena logis sekali itu bahasa-bahasa hadis, bahasa Al-Quran penuh dengan kiasan, mengajak manusia untuk berpikir, mengencangkan ikat pinggangnya. Karena secara logika, bagaimana bisa orang yang diikat pinggangnya pakai busana yang lengkap, diikat pinggangnya, itu tidak bisa berbuat apapun juga, selain hal-hal yang
lain di area sedikit koreksi atau tambahan untuk melakukan optimalisasi. Di sini sinyalnya kurang bagus, jadi luplek. Nah, sedangkan masjid itu harus menjadi tempat viral, mensyiarkan informasi sampai kemanapun tanpa batas. Mengapa? Secara logika dakwah di akhir zaman ini tidak ada yang harus dijadikan alasan. Satu, tidak mungkin termasuk jamaah, bahkan orang yang baru saja datang sekalipun harus punya sense of belonging untuk tegaknya syiar secara merata. Nah, jika di satu masjid ini terjadi kendala, jadi terinspirasi, padahal inspirasinya hanya satu, di sini sinyal internetnya nge-lag, atau oleh siapa? Oleh timnya, baik desainer, arsitektur, dan lain sebagainya. Kenapa? Apalagi di era sekarang muncul, ini tidak pernah terjadi, ada istilah efisiensi. Apalagi masjid harus lebih efisien. Mau dari mana masjid membiayai kebutuhan demi kebutuhan yang sangat banyak itu jika kita tidak melakukan upaya kolaborasi kecerdasan? Akan mengandalkan kenceleng. Pertanyaan Rp2 yang 506 dan seterusnya. Ini semakin rasional. Oleh karena itu, dalam rangka berdakwah, kita bisa berkaca kepada bagaimana Allah menuntun Rasul dan orang-orang yang didekatkan oleh Rasul, dipersaudarakan hingga dijadikan istri. Beliau dipasangkan oleh Allah dengan Ibu Khadijah Al-Kubra, seorang konglomerat. Tapi di akhir hayat Ibu Khadijah Al-Kubra habis harta kekayaannya, sampai beliau bertanya, bahkan meminta kepada Rasul, ya Rasul, kalau kita panjangkan, hartaku dulu banyak ya. Tapi beliau tidak pernah mengatakan gara-gara nikah denganmu. Tidak ada kalimat itu dalam tarikh. Saat ini aku tidak sahabat-sahabat beliau yang benar-benar super dermawan. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua kekayaannya kepada Rasul hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dihabiskan. Kalau dalam bahasa kita sekarang ada THR dikasihkan kepada Rasul. Ada gaji ke-14 dikasihkan kepada Rasul. Ada uang makan dikasihkan kepada Rasul. Semuanya. Rasul bertanya, berapa bagianmu ya Abu? Rasul memerankan sebagai manusia yang dianehkan oleh Allah tapi nyata. Bagaimana komentar Abu Bakar As-Siddiq? Jika saja ada informasi lebih aneh dari itu yang keluar dari Muhammad bin Abdillah bukan karena menantunya, maka aku tetap akan percaya. Beliau juga dipersaudarakan dengan Umar ibnu Al-Khattab. Ibnu Al-Khattab itu masih membawa pedang. Siapa yang berkata Muhammad mati, ini adalah pedang yang harus kena kepada orang tersebut. Hanya luluh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Hei Umar, siapa orang yang menyembah Allah?" Diulang, siapa orang yang menyembah Muhammad? Ini lihat faktanya, Muhammad itu mati. Kepada Allah, ingatlah bahwa Allah itu hidup dan tidak pernah akan mati. Baru lulus Umar bin Khattab Abu Bakar. Hadirin yang Allah muliakan, apakah kalau begitu Abu Bakar Siddiq tidak cinta kepada Rasul? Lebih dari cinta. Tapi justru menyelamatkan orang yang korban cinta di luar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga itu kita terikat dengan aktivitas, dengan kegiatan. Maka iktikaf bisa dilakukan sesuai dengan alokasi waktu dan kegiatan baik di kantor, di lingkungan, di parlemen, dan dimanapun juga tetap dilakukan. Niatkan iktikaf bukan dalam arti tekstual, tapi iktikaf yang dimaksud adalah tetap berada pada rel, berdoa, berzikir, tasbih, tahmid, istighfar, dan lain sebagainya. Tapi iktikaf kontekstual, walaupun tidak berada di masjid, profesi tertentu, dokter, satpam, polisi, pilot, nahkoda, sopir, dan lain sebagainya, mereka tidak bisa. Allah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bisyukri ala jami'in ni'am wa amarna bisabri ala musibati wal fitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Secara khusus dari sisi tanggalnya,
Satu di antara contoh, awal Ramadan tanggal 1 bertepatan dengan tanggal 1 Maret. Begitu selesai Ramadan, kita sudah disuguhkan dengan persiapan menguatkan niat, menancapkan keyakinan bahwa ibadat haji sudah memanggil kembali. Secara mana tata cara bersuci di pesawat, bukan hanya itu, tapi itu pun penting. Bukan hanya berpikir finansial, apa yang harus dibeli dari sana, dikargokan dan tapi itu pun silahkan. Tapi yang harus dikuatkan oleh kita manasik tauhidnya, lillahkah atau ada sedikit sumir niat kita dalam berhaji ini. Kenapa demikian? Al-Quran memberikan pantikan. Begitu melaksanakan semata-mata mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan endingnya, targetnya tidak boleh mengharapkan apapun juga. Lillah, sama dengan salat, sama dengan berperi kehidupan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, 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 lillahi rabbil alamin. Jamaah yang Allah, sesungguhnya hanyalah orang musyrik yang menduakan Allah, yang menuhankan ada Tuhan selain Allah, menuhankan materi, perasaan, popularitas dan lain sebagainya. Maka itu kategorinya surah Al-Quran, najis itu status. Bersalaman boleh, bersentuhan kulit boleh, selama dengan mahram. Tapi status najis kata Al-Quran, mendapatkan pesan spiritualitas Masjidil Haram. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang Allah muliakan, apalagi kalau kita berpikir ini koreksi, karena hidup ini berputar. Ada sebuah cerita di Tasikmalaya, seorang cleaning service terus diberdayakan oleh bagian SDM, ditingkatkan karirnya, intelektualitasnya, sampai ia menjadi direktur Allah. Di luar itu makhluk namanya, tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Allahus Samad. Lalu yang ketiga, saudara-saudara kita yang siap-siap sekarang pelunasan dan lain sebagainya, ada yang sudah betul-betul sudah fix. Pastikan banyak fakta. Beberapa orang sebelum berangkat sudah syukuran dalam bahasa. Bulan Ramadan seolah-olah pantikan untuk tidak ada. Ini yang sedikit harus ditingkatkan kompetensi kesadarannya. Nanti saya akan semangat di bulan Ramadan. Kenapa begitu di luar bulan Ramadan seperti tidak semangat? Ingin segera bulan Ramadan. Kenapa? Ingin tarawih. Pada di luar bulan Ramadan ada qiyamul lail. Kenapa ingin segera berramadan? Ingin tilawah Al-Quran. Siapa yang mengatakan tilawah Allah Rabbul Alamin? Mengapa masjid sekitar banyak ditinggalkan oleh kita semuanya? Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, kegiatan di dalam umrah dan di dalam hajian itu yang paling banyak memakmurkan masjid. Hajiannya itu hanya dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Dari tanggal 8 sampai selesai tanggal 13 Dzulhijjah. Pra dan paskanya itu laki-laki digelar pengajian, orang-orang yang sudah sholat malah bubar dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menginspirasi dalam rangka melakukan interaksi, kolaborasi, energi untuk sebuah sinergitas yang berkarakter. Karena untuk sebuah kekuatan itu harus ada niat. Sama kita juga hari ini bisa berada di tempat ini pada waktu yang sama karena ada niat. Kalau tidak diniatkan bagaimana? Sila ketiga persatuan Indonesia. Masya Allah, Allahu yarhamhum abadan. Semoga kita semuanya, baik yang siap-siap diri kita atau saudara kita yang akan berhaji, bagi yang tidak siap-siap untuk beribadah udhiyah ataupun berkurban, bagi yang tidak mampu hajian, tidak mampu berkurban, makmurkan masjid dengan sholat subuh berjamaah. Jika zuhur dan asar masjid masih di masjid kantor, hingga kerja kita betul-betul bekerja atas nama Allah dan panduan Allah. Targetnya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bi ahsanil hali ya Allah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhunubana dhunuban maghfuran wa a'malana salihan maqbulan wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma la tusallit 'alaina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyana
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawu. Allahu Akbar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idhin na'imah lisa'yiha mabthusah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadhakkir innama anta Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Allah.